Oke, yang pertama, dokter boleh perkenalan diri dulu mungkin? Perkenalkan diri. Ya, ya, selamat malam. Saya Dr. Handri Suwardi. Saya bertugas di perusahaan di bagian asuransi. Saat ini banyak juga kasus-kasus tentang COVID-19. Oke. Langsung aja ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang aku tanyakan, apakah dokter itu pernah menggunakan aplikasi mobile yang di handphone untuk membantu dalam, meng-trace atau melacak pasien COVID-19 sebelumnya? Ya, biasanya sih saya kalau melakukan tracing pasien, biasanya memang selalu menggunakan handphone. Tapi aplikasi yang saya gunakan cukup sederhana, dari WA saja, dari Zoom, dari video call, Eee, itu saja. Karena, tracing melalui handphone ini sangat bermanfaat selain tidak kontak dengan pasien, tapi saya dapat menanyakan secara lengkap, seperti kontaknya bagaimana, gejalanya seperti apa yang dialami saat ini, pemeriksaan apa yang akan dilakukan, langkah ke depan apa yang akan dilakukan, supaya saya dapat mendiagnosa, saya dapat menyarankan untuk memberikan obat apa, saya dapat menyarankan untuk isolasi berapa lama, dan saya juga dapat menentukan apakah ini, tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, atau gejala berat. Oke. Berarti yang bermanfaat ya, Dok, ya, kalau pakai HP eee, aplikasi dari HP gitu ya? Ya, sangat bermanfaat karena kan, namanya pasien COVID ini kita menggunakan Zoom, menggunakan video call pada saat pasien dirawat, itu meningkatkan imunitas dia. Karena selain saya tracing saat dia di rumah, baik maupun di rumah sakit, saya akan memberikan motivasi kepada pasien-pasien saya bahwa COVID itu tidak hanya pengobatannya saja, tapi harus meningkatkan imunitas agar cepat pulih dan virusnya cepat hilang. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Dok. Ya, Menurut dokter nih, aplikasi mobile ini kira-kira bisa bikin kita tracing pasien COVID lebih cepat atau tidak? oh jelas, jelas lebih cepat karena pasien itu sekarang ini terkadang bingung karena dia mau berobat, mau menanyakan ke fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun ke klinik, mereka khawatir karena di setiap rumah sakit pasti dilakukan screening secara lengkap, yang jelas-jelas apakah ini COVID atau bukan, apakah memang ini harus di-screening secara COVID atau tidak, dan itu perlu, secara lisan kita infokan, kita beri konsultasi yang lengkap ke arah mana pasien akan berobat. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Dok. Menurut Ya, dokter nih, bagaimana, aplikasi ini dapat membantu petugas dalam melakukan penanganan COVID-19? ya. Jadi memang, dari pemerintah pun untuk tracing pasien yang positif COVID, itu dilakukan aplikasi. Jadi, ada pasien yang kluster keluarga, yang memiliki riwayat satu orang positif, lalu di-tracing kepada keluarga yang serumah, dilakukanlah pemeriksaan PCR. Setelah itu, bila tidak bergejala, dianjurkan untuk isolasi di rumah. Nanti setelah 10 hari atau 14 hari, pihak puskesmas, pihak rumah sakit terkait akan menanyakan kondisi pasien, apakah suhu, apakah gejala, setiap harinya itu melalui aplikasi. Jadi aplikasi ini sangat bermanfaat untuk melihat perkembangan, kemajuan, kondisi pasien setelah isolasi di rumah. Oke. Ke pertanyaan keempat ya, Dok. Ya, Kalau menurut dokter nih, kalau aplikasi tracing pasien pasien COVID-19 itu, melanggar kode etik nggak? Kayak melanggar privasi atau kayak gitu? Kira-kira melanggar nggak itu? saya rasa saya rasa tidak ya, karena tracing yang dilakukan melalui aplikasi ini
Saya rasa itu secara umum pertanyaannya, seperti bagaimana kondisi pasien saat ini, berapa suhu pada saat ini, gejala apa yang ditimbulkan setelah diberi pengobatan sejak awal sampai isolasi berjalan, lalu keluhan-keluhan apalagi yang timbul pada saat isolasi saat ini. Jadi saya rasa sangat tidak mengganggu privasi, malah itu sangat membantu si pasien dan dokter serta fasilitas kesehatan untuk mengetahui perkembangan pasien. Karena COVID ini kita tidak tahu itu virus. Pada saat imunitas kita baik, pada saat daya tahan tubuh kita baik, virus itu akan cepat hilang. Maka itu dengan adanya tracing melalui aplikasi malah akan memperbaiki kondisi-kondisi pasien karena kita tahu kondisi saat ini perkembangannya supaya kita dapat evaluasi obat-obatan yang kita berikan pada pasien tersebut. Oke, berarti memang nggak melanggar ya, Dok ya? Kalau menurut saya tidak, karena yang dilakukan secara aplikasi itu secara umum kok pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Suhu, gejala, apa yang dialami saat ini, apa yang sedang dipikirkan saat ini, obat apa yang sudah diminum, nanti ada anjuran-anjuran juga, bila kondisi sudah membaik, apakah obat diteruskan, apa obat ditambah, atau obat di-stop, itu semua secara umum tidak mengganggu privasi kalau menurut saya. Oke. Ini lanjut, ini pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Ya, Menurut dokter, apakah aplikasi ini bisa menjadi pedoman dalam kita ajarin ke orang lain, untuk ke masyarakat, untuk peduli ya dalam penanganan COVID-19? ya, saya rasa memang dibutuhkan ya, karena sekarang ini pemerintah pun tidak mau untuk repot-repot, tidak mau untuk lebih lambat lagi mengatasi COVID ini. Mereka sudah mengatur secara aplikasi apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya supaya lebih cepat tertangani, supaya lebih cepat ke tracing, supaya penyembuhannya pun lebih cepat. Jadi itu memang sangat baik. Bahkan untuk vaksin sekalipun kan ada aplikasinya juga, sudah diatur screeningnya secara subjektif, apakah punya penyakit komorbid dan lain-lain. Saya rasa itu sangat baik. Oke, berarti sangat bermanfaat ya, Dok ya? Ya, menurut saya itu sangat bermanfaat. Oke. Ini sebelumnya terima kasih ya, Dok ya, sudah menyempatkan waktu untuk wawancara untuk tugas kuliah saya. Jadi Siap. itu udah pertanyaan terakhir, dan ini udah selesai. Terima kasih ya, Dok ya. Terima kasih, sukses selalu. Iya.